Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian, bertemu kembali dengan mata pelajaran IPS untuk hari ini. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu interaksi sosial dan pembentukan lembaga sosial. Kalau kemarin kita membahas mengenai interaksi sosial, maka hari ini kita akan membahas atau belajar mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan pembentukan lembaga sosial. Anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kita selalu dilimpahi dengan keberkahan, dimudahkan dalam belajar dan menerima pembelajaran, serta selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, kita lanjutkan mengenai pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Interaksi sosial adalah interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi yang pertama yang akan Ibu bahas adalah interaksi sosial dan pengaruhnya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya. Pengaruh di bidang sosial. Interaksi yang terjadi antar individu dengan individu dan individu dengan kelompok dapat mempengaruhi atau mendorong seseorang untuk mengenal dan bertemu, untuk bekerja sama atau berkelompok. Contoh, membentuk kelompok belajar, mengadakan kegiatan gotong royong, hingga membentuk keluarga. Kemudian apa pengaruh di bidang ekonomi? Interaksi sosial yang terjadi antara individu dan antar kelompok menyebabkan terjadinya seseorang yang menginginkan suatu barang dan ingin menjual barang, saling bertemu, menawarkan barang dan jasa sebagai upaya memenuhi kebutuhan, sehingga mendorong terciptanya kegiatan barter, jual beli, tawar menawar, produksi dan distribusi barang. Kemudian yang ketiga atau C adalah pengaruh di bidang budaya. Interaksi sosial mendorong tersebarnya budaya suatu daerah untuk dikenal dan dipelajari oleh masyarakat di daerah lain, sehingga mendorong proses akulturasi dan adopsi budaya, serta akan menjadi terbentuknya beraneka ragam budaya. Dari interaksi sosial hingga terbentuknya lembaga sosial. Jadi adanya interaksi sosial itu berpengaruh terhadap bidang ekonomi, sosial, dan budaya yang tadi sudah Ibu bahas. Interaksi sosial adalah merupakan manusia yang berhubungan dengan manusia, dari mereka bangun tidur hingga kembali tidur, berinteraksi dengan orang tua, teman, dan sebagainya. Nah, perhatikan gambar ini. Ini menunjukkan seseorang yang sedang menikmati pemandangan. Kemudian gambar yang kedua, itu seseorang yang sedang makan, kemudian ditemani oleh beberapa temannya, 2 orang temannya. Jadi kelihatan bahwa satu orang ini adalah dalam keadaan sedih dan yang 2 itu adalah menghibur. Itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak pernah bisa hidup tanpa adanya orang lain. Ini salah satu contoh kegiatan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Ini bentuk dari interaksi sosial. Kalian masih ingat, kalau ketika seseorang berjabat tangan, kemudian saling memandang dan saling melempar senyum, maka terjadilah itu interaksi antar individu, satu orang dengan satu orang. Kalau ini adalah gambar dari seorang guru berinteraksi atau memberikan pelajaran terhadap beberapa murid. Ini menunjukkan salah satu contoh interaksi antara individu dengan kelompok. Sedangkan gambar yang ini adalah gambar dari beberapa kelompok yang sedang melakukan kegiatan cerdas cermat. Nah, sekarang kalian perhatikan, ketika seseorang mengalami rasa lapar, maka timbullah satu keinginan untuk makan. Disitulah mereka butuh makanan. Jika tidak terdapat makanan, maka tidak akan terpenuhi. Rasa lapar itu akan tetap ada. Maka jalan yang berikutnya yang bisa dilakukan ketika seseorang tidak bisa menemukan atau mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengatasi rasa laparnya, maka seseorang akan melakukan belanja ke pasar. Itu tindakan yang dilakukan oleh beberapa orang. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan seseorang atau prosesnya adalah tawar-menawar, pembeli dan penjual melakukan interaksi. Hal ini untuk mengatasi atau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah belanja akhirnya makan. Di situ karena adanya interaksi tersebut maka terpenuhilah yang mereka butuhkan, yaitu mendapatkan makanan. Dari kegiatan ini maka nanti akan menimbulkan suatu bentuk lembaga yang kita kenal nanti adalah lembaga ekonomi. Jadi dari keinginan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup, kemudian proses untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, maka terbentuklah suatu lembaga yang disebut dengan lembaga ekonomi. Sehingga lembaga sosial itu sendiri adalah ketika sejumlah kebutuhan, beberapa kebutuhan, itu akan menyebabkan interaksi sosial yang berulang dan akhirnya menimbulkan suatu aturan, norma, hukum yang semuanya itu diikat dalam satu lembaga sosial. Ini kalian perhatikan. Menurut Surjono Sukamto, setiap masyarakat tentu mempunyai kebutuhan-kebutuhan pokok yang apabila dikelompok-kelompokkan akan terhimpun menjadi lembaga kemasyarakatan. Jadi lembaga tadi itu merupakan kebutuhan, kumpulan dari kebutuhan-kebutuhan pokok yang terhimpun dan akhirnya menjadi lembaga kemasyarakatan. Nah, terjadinya interaksi guru dan murid berarti antara individu dan kelompok tadi. Adanya interaksi guru dan murid tadi, maka nantinya akan membentuk suatu lembaga juga, yaitu lembaga pendidikan. Nah, itu adalah pengaruh dari interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Sekarang tugas kalian yang pertama itu mengapa masyarakat menciptakan tata aturan dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Kalian ibu minta yang kedua memberikan 3 contoh kebutuhan hidup yang mendorong masyarakat melakukan interaksi dengan sesama. Dan yang ketiga adalah catatlah kegiatan apa saja yang kalian lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur lagi di malam hari. Ibu akhiri, tetap semangat dalam belajar dan kerjakan tugas-tugas kalian karena ini adalah untuk menentukan nilai kalian yang berkaitan dengan penambahan atau nilai dari penilaian akhir semester. Kalau kalian sudah mendapatkan nilai
kira posisi pan yang kurang bisa kalian perbaiki dengan mengerjakan tugas-tugas yang akan Ibu berikan hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.